Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah kami penuh rahmat dan kasih. Putramu Yesus Kristus harus mengalami penderitaan, salib, kematian. Tetapi Ia Kau bangkitkan untuk menyelamatkan dan menebus kami. Bantu kami ya Tuhan untuk melihat masa lalu kami yang pahit, yang pedih, yang membuat kami seringkali terobsesi dengan masa lalu kami yang pahit itu. Bantu kami untuk bersyukur atas rahmat-rahmat yang boleh kami alami di masa lalu kami, sehingga kami dapat merasakan dan mengalami betapa Engkau sungguh Allah yang ingin membarui diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ada sesuatu yang menarik dalam peristiwa Paskah ini. Dalam peristiwa penderitaan, wafat, kematian, disalib, dan kebangkitan Yesus. Yaitu apa? Kalau kita perhatikan dari apa yang dialami oleh para rasul, hari ini para rasul dibawa sidang pengadilan dan diancam untuk tidak mewartakan kabar gembira tentang Yesus di pengadilan agama bangsa Yahudi. Tetapi para rasul mengatakan kami lebih taat kepada Allah atau kepada manusia. Dan lebih lagi dikatakan bahwa para rasul melihat bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka dilihat dari kacamata Allah. Mengapa rusuh bangsa-bangsa melawan Allah yang diselamatkan, dibangkitkan oleh Allah sendiri? Jadi saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa masa lalu itu seperti dikatakan Yesus harus terjadi. Dan harus terjadi demikian supaya kehendak Allah dapat terwujud. Berkali-kali Yesus mengatakan kepada para rasul, semua harus dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai dengan kitab suci. Ya. Dan ini yang merupakan sesuatu yang harus kita sadari bahwa demikianlah dengan hidup kita. Jangan pernah menyesali masa lalu kita. Terutama yang pahit. Seringkali kita terpaku kepada masa lalu kita yang pahit, yang getir, yang menderita, dan kita terpaku kepada pengalaman-pengalaman pahit itu. Sekali lagi, jangan pernah menyesali masa lalu kita. Bahkan jauh lebih baik jangan terlalu banyak menoleh ke belakang. Maka itu yang terjadi ketika Yesus mengatakan kepada para rasul, memberikan perspektif baru dari pengalaman-pengalaman penderitaan itu. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah cakrawala, cara pandang, perspektif kita di dalam melihat kehidupan ini. Maka Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa tadi saya bilang jangan menyesali peristiwa masa lalu. Kemudian lihatlah seperti kata Yesus bahwa apa yang dialami ini ada kaitannya dengan kehidupan kekal, keabadian. Demikian juga dengan kita. Ya. Kehidupan sekarang ini berkaitan erat dengan keabadian, dengan kemuliaan, ya, kekal. Dengan demikian kita melihat bahwa ketika kita melihat hidup kita dari perspektif kekekalan, keabadian, ya, maka yang sekarang ini harus kita jalani, kita lakukan supaya kita tahu bahwa ada sesuatu kehidupan yang jauh lebih indah daripada yang sekarang. Sehingga dengan pengalaman ini memberikan harapan kepada kita untuk terus berjalan, melangkah dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Jadi itu saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang menurut saya perlu kita renungkan di hari ini, yaitu bahwa sekali lagi bahwa pertama kita jangan menyesali masa lalu kita. Bahwa masa lalu harus terjadi, memang harus terjadi supaya masa lalu itu memberikan warna, memberikan
harapan, memberikan kekuatan kepada kita di dalam melangkah kehidupan kita sehari-hari. Ya. Lalu yang kedua, bahwa kita memperhatikan sekali lagi bahwa kehidupan kita ini bukan hanya kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan kekal, ada keabadian, ada sukacita, ya, yang melampaui segala peristiwa yang sekarang ini kita alami. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi tabah hati ketika kita mengalami penderitaan yang seberat apapun, ya. Dan itu terjadi supaya kita menjadi lebih kuat bahwa kehidupan keabadian itu jauh lebih indah daripada yang sekarang ini kita alami. Dan itu dilakukan oleh Yesus ketika sebelum masuk Yerusalem. Yesus mengajak ketiga murid yang dikasihinya, Petrus, Yakobus dan Yohanes, naik ke atas gunung mengalami sukacita kesempurnaan di mana Yesus berubah rupa, ya, transfigurasi. Disitulah Yesus mau menunjukkan kepada para rasul, inilah perjalanan hidup kita, bukan hanya perjalanan di dunia ini, tetapi perjalanan kekekalan keabadian, dan ini harus kita pegang. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kira penting bahwa Roh Kudus, ya, selalu mendampingi kita. Mohonlah dalam masa Paskah ini Roh Kudus datang mendampingi kita, ya, mendorong kita, membuka mata kita, menerangkan, membimbing, menuntun kita di dalam jalan-jalan kehidupan kita. Sekali lagi, Roh Kudus. Mari, saudaraku terkasih, ketiga hal ini kita renungkan, kita resapkan. Roh Kudus membimbing kita, keabadian yang dijanjikan kepada kita, dan kemudian Yesus sendiri datang kepada kita melihat perspektif hidup kita di masa lalu. Jangan pernah menyesali peristiwa-peristiwa di masa lalu. Apapun juga, sebaik apapun, semenderita apapun, itu semua terjadi supaya kita mengalami Yesus yang hidup, yang hadir, menjadi lebih dekat dengan Dia. Dan untuk itu maka kita belajar terus-menerus untuk hening, diam, supaya kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dengan keheningan itu kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua dimanapun kita berada, dan kita tahu bahwa Tuhan sungguh ingin memulihkan kehidupan kita dari masa lalu kita yang pahit, dibebaskan dari segala belenggu ketakutan dan kecemasan. Dan itu membuat kita percaya bahwa Tuhan sayang kepada kita. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda semua dan melimpahkan berkat dan rahmat yang melimpah kepada Anda sekarang ini, saat ini, detik ini juga, di dalam kasih Kristus yang melimpah. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.